Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristiadi Kusuma. Saya mahasiswa TKJMD Unit 9 ITB. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai modul 7, yaitu tentang rekursi dan linked list. Jadi kalau sebuah fungsi yang memanggil diri sendiri itu disebut fungsi rekursif. Rekursif ini sangat memudahkan programmer untuk memecahkan kasus-kasus permasalahan. Seperti itu. Oke. Sebenarnya pada contoh yang pertama itu faktorialnya. Pada program di sini saya telah membuat programnya, yaitu program faktorialnya seperti ini. Pada fungsi faktorialnya ini di sini apa ya membedakan, yaitu di sininya dia pada faktorial ini dia memanggil dirinya sendiri untuk difaktorkan kembali ke sesuai dengan inputan user. Nanti dia dipanggil di sini faktorial M. Ini input user ya. Jadi dia akan menghitung sampai hasilnya memungkinkan atau sama. Di sini jelas dia terdapat fungsi rekursif, yaitu fungsi untuk memanggil dirinya sendiri di sini. Oke. Kita coba running seperti apa programnya. Di sini masukkan inputan user misalnya 8. Faktorial dari 8 itu 40320. Gimana kita mendapatkan nilainya? Itu di sini dia akan terus memanggil diri sendiri sampai dia ke 0, tergantung inputan user. Oke, kita lanjut di program kedua, yaitu Fibonacci. Apa itu deret Fibonacci ya? Fibonacci itu deret angka yang dua angka pertamanya sama dengan 1. Contoh 1, 1, 2, 3, 5, 0, 5, 8, 13. Itu bilangan Fibonacci. Entah di 13, 15. Seperti itu. Dan seterusnya. Jadi kita buat programnya seperti ini. Kita membuat bilangan Fibonacci. Oke. Pada program ini Fibonacci ini hampir sama dengan program
sebelumnya, yaitu tentang faktorial. Bedanya Fibonacci ini pada di sini dia sama menggunakan fungsi rekursi rekursi seperti itu. Setelah ini masuk ke itu bilangan, jadi pada Fibonacci ini yang di sini dia akan nilai K ini akan diretur ke program utama. Setelah itu dipanggil kembali di sini sampai dia exit, sampai dia return seperti itu. Jadi nanti bilangannya sesuai dengan bilangan Fibonacci. Jadi dia akan menggunakan fungsi rekursi. Setelah itu dia akan direturn ke program utama. Setelah itu dia akan memanggil fungsi Fibonacci ini seperti itu. Kita lihat running programnya, misalnya 6 Fibonacci bilangan ke-8 1 misalnya kedua ke 1 itu ya, seperti itu bilangan Fibonacci. Oke, kita lanjut ke program selanjutnya. Program jadi kembali ke program selanjutnya. Program selanjutnya itu cakram. Oke, jadi pada program cakram ini itu dia menggunakan linked list, yaitu linked list itu adalah program data yang bersifat dinamis. Dia dapat digunakan, dihapus atau ditambah. Linked list yaitu pada penggunaan linked list itu terdapat di sini penggunaannya. Ya biasanya seperti ini, menggunakan linked list ini. Tapi pada program cakram ini dia masih menggunakan fungsi rekursi sama seperti yang biasa. Ini cara dia akan memanggil diri sendiri untuk kembali ke program utama, kemudian memanggil fungsi ini. Oke, kita coba. Jumlah cakra biasanya 2 seperti itu. Dia memanggil diri sendiri, terus itu kembali ke menu utama, dia akan memanggil fungsi rekursinya lagi seperti itu. Oke, kita lanjut lanjut ke topik linked list yang telah saya jelaskan tadi. Linked list genap ganjil masih itu ya, masih berhubungan dengan fungsi. Di sini masih pada program
fungsi rekursis ya. Bedanya pada yang sebelumnya yaitu pada program genap ganjil ini dia memanggil fungsi dalam fungsi. Contohnya di sini genap, dia misalnya jika dia nilainya true, jika tidak dia memanggil fungsi yang telah dibuat keduanya, yang ini. Balik maupun sebaliknya dia akan memanggil genap. Jadi dalam fungsi itu dia memanggil fungsi lain. Oke. Jadi di fungsi rekursis ini dia bisa memanggil fungsi di dalam fungsi seperti itu. Coba running. Seperti itu. Oke. Saya rasa pada penjelasan fungsi rekursi ini cukup dipahami. Dia seperti memanggil diri sendiri. Oke, kita lanjut ke simpul. Oke, kita masuk ke program linked list. Oke, linked list ini adalah data yang bersifat dinamis. Kenapa saya katakan dinamis? Karena pada linked list ini dia bisa ditambah maupun di delete. Penggunaan kata linked list itu deklarasinya seperti ini. Ini deklarasi pada linked list. Oke. Setelah kita deklarasi, maka linked list itu memberikan sebuah memori di sini. Dialokasikan memorinya dulu, setelah itu isi linked listnya, datanya. Setelah itu disambungkan ke masing-masing simpul di sini. Setelah itu ditampilkan di sini. Oke, linked listnya seperti ini caranya. Dideklarasikan, terus setelah dialokasikan datanya, memorinya, si datanya, sambung linknya. Setelah itu, setelah integrasikan ke linknya, maka pemanggilan hasilnya seperti ini. Tinggal manggil nama-namanya. Ini tadinya kosong dipindahin ke namanya Amin, Budi, nilai. Seperti itu cara pemanggilannya. Kita coba running programnya. Oke. Seperti itu. Oke. Cara penggunaan linked list seperti ini. Oke. Lanjut ke linked list selanjutnya. Pada program selanjutnya dia lebih kompleks dari program sebelumnya, yaitu sama, dia deklarasi dulu linked listnya, setelah itu alokasi data, alokasi memori, isi data, dan sambungkan link. Yaitu dia bisa menambah data seperti di sini. Dia akan menambah data pada hand. Dia bisa delete, dan selebihnya dia akan ditampilkan di sini, tergantung panggilannya, nama dan nilai. Itu dia akan menilai dan mendelete data yang telah ada. Saya coba running seperti ini. Oke, kita lanjut ke program selanjutnya.